Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Cantika Yafilita. Saya Nurul Adina. Saya Muhammad Sabaj Hasan. Nama saya Frian Bagja. Dan saya Muhammad Ihsan Effendi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu alasan mengapa mengangkat fenomena tersebut. Karena ini merupakan masalah yang sering saya hadapi di setiap waktu saya. Masalahnya itu seperti jika kita ingin nongkrong, tetapi kafe tersebut ternyata penuh atau juga menu yang kita inginkan sudah habis. Maka dari itu, kami di sini ingin mengatasi hal tersebut dengan cara membuat aplikasi yang dapat membooking tempat duduk dan juga menu makanannya di kafe tersebut. Yaitu berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga teman-teman saya yang sudah saya jelaskan tadi di nomor 1. Pada poin ketiga, metode yang digunakan oleh kelompok kami yaitu metode root cause analysis. Kami menggunakan metode ini karena metode ini menggunakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi berbagai faktor diantaranya alam, kondisi dan situasi, magnitud, lokasi, manusia, waktu terjadinya masalah dari kejadian-kejadian di masa lalu. Untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang bisa diperbaiki dan mencegah masalah yang sama terjadi kembali. Seperti permasalahan yang diangkat oleh kelompok kami, yaitu banyaknya orang kesusahan dalam mencari tempat nongkrong yang tersedia atau kosong. Pada poin keempat, kami menggunakan metode 5Y, Fishbone, dan Matris. Kami menggunakan 3 metode ini karena salah satu alat penyelesaian masalah yang paling mudah digunakan dan membantu menampilkan secara visual sumber-sumber penyebab masalah sehingga memudahkan tim kami mengidentifikasi akar penyebab permasalahan. Karena menurut kami solusi ini adalah yang paling tepat. Karena dengan disediakannya platform yang bernama Nongshio ini, orang-orang yang ingin pergi nongkrong tidak akan khawatir kalau mereka itu tidak mendapatkan tempat duduk atau kehabisan stok makanan. Dengan begitu, para customer dapat memastikan terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke lokasi nongkrong, apakah tempat duduknya itu masih ada, terus stok makanan yang mereka ingin pesan nanti itu masih ada apa enggak, terus apakah di kafe tersebut atau restoran tersebut terdapat acara sehingga penuh atau tidak. Dan informasi-informasi seperti itu yang mereka bisa dapatkan di platform Nongshio ini. Cukup besar karena di zaman sekarang ini semua serba teknologi. Bahkan perlahan muncul usaha-usaha yang dulunya offline sekarang ini menggunakan teknologi gitu, seperti ojek yang dulunya ojek pangkalan menjadi ojek online, yang dulunya dompet fisik menjadi dompet digital. Nah, maka dengan itu kami berinisiatif untuk membuat aplikasi yang bernama Nongshio. Dengan menggunakan aplikasi ini memudahkan kita dalam mencari informasi tanpa harus keluar rumah. Nah, dengan begitu kita tidak perlu lagi pusing atau menebak kafe ini udah penuh atau tidak ya, menu makanan ini masih ada atau tidak ya. Karena dengan adanya aplikasi ini kita mendapatkan informasi akurat langsung dari pemilik kafe tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kami mengkomersialkan hasil penemuan baru dan media apa yang kami gunakan? Kami dari kelompok 7 menggunakan 5 cara untuk mengkomersialkan hasil penemuan baru kami. Yang pertama yaitu mendokumentasikan ide-ide penemuan baru. Nah, di cara pertama ini kami dari kelompok 7
memastikan ide-ide cemerlang ini untuk menjadikan sebuah penemuan baru. Yang kedua, melakukan penelitian. Kami dari kelompok 7 melakukan penelitian dengan cara menentukan pasar pada saat sekarang ini terkait dengan hasil penemuan baru yang kami buat. Seperti contohnya, apa sih yang digunakan orang saat ini agar bisa membantu orang-orang untuk mencari tempat nongkrong yang kosong atau masih yang tersedia dan pasti informasinya, sehingga tidak membuang waktu, biaya, tenaga untuk mencari dari kafe A ke kafe B atau ke kafe lainnya. Nah, dan kami juga melakukan penelitian apakah aplikasi atau produk yang kami lakukan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat atau apakah laku di pasar atau tidak. Yang ketiga, membuat prototipe. Nah, di cara yang ketiga ini kami menulis desain-desain baru yang akan diaplikasikan ke penemuan baru kami. Nah, di sana akan terlihat poin-poin apa saja yang kurang dan kami bisa menambah waktu untuk memperlengkap atau mengisi kekurangan yang ada di fitur-fitur itu. Nah, yang keempat, mengajukan hak paten. Nah, kami dari kelompok 7 ini mengajukan hak paten career advice, yaitu mematenkan sebuah proses atau desain baru agar menghindari kemungkinan besar akan penculikan hak paten. Nah, yang terakhir yaitu memastikan nih penemuan baru kita. Nah, kami dari kelompok 7 ini memastikan penemuan baru dengan cara membawa penemuan baru ini ke pasar. Nah, yaitu diperjualbelikan ke pasar. Dan di sini kami memastikan apakah diperjualbelikannya sendiri atau bekerja sama dengan kafe dan restoran yang terkait dan membutuhkan aplikasi yang kami buat. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apa media yang kami gunakan? Nah, yang kami gunakan adalah media sosial. Kenapa? Karena pada saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari namanya media sosial. Nah, jadi kesempatan ini kami manfaatkan dengan cara memasang iklan di setiap media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya agar produk kami ini dapat cepat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, sehingga kami bisa dengan mudah mengembangkan produk ini dan mendapatkan manfaat yang lebih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.